Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang ayat was-sabiqun as-sabiqun di surat Al-Waqiah. Tentang gimana caranya kita punya keberanian dan kemantapan azam buat mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup kita. Kalau kita analogiin tuh kayak misalnya seorang cewek lagi mau pulang ke Bandung dari luar kota nih. Terus dia pesan mobil rental dengan drivernya, gak kenal dengan drivernya. Tiba-tiba driver itu datang, terus penampilan drivernya kayak serem gitu. Si ceweknya gak kenal, penampilan drivernya agak serem. Terus secara gayanya juga drivernya orangnya kayak menakutkan gitu. Pasti si cewek ini juga gak akan nyaman untuk bisa pakai mobil itu dengan driver itu pulang dari misalnya sebutlah dari Jakarta ke Bandung atau dari Pangandaran ke Bandung pakai mobil rental dengan driver kayak gitu malam hari. Pasti gak nyaman. Kalau dia bisa milih pasti dia akan ganti. Kalau dia udah terlanjur dan terpaksa harus naik, di belakang duduknya juga gak akan tidur semalaman. Nanti kalau berhenti di jalan gimana, nanti kalau ini gimana. Minimal kalau nyetirnya ugal-ugalan kayak gimana, kalau dia misalnya marah sama mobil lain di jalan kayak gimana, gak tenang. Kenapa gak tenang? Dia menyerahkan waktunya, hidupnya malam itu untuk di jalan dari Pangandaran ke Bandung, karena dia gak kenal sama driver itu. Dia belum tahu driver itu kayak gimana orangnya. Beda kondisinya kalau misalnya dia rental mobil temennya, yang ngedrive-nya temannya sendiri yang jadi driver, yang dia kenal, dia nyetirnya smooth, nyaman, nggak emosional, nggak suka ngebut, terus safety banget, orangnya amanah juga, udah lama kenal sama dia, pasti dengan tenang dia akan ikut mobil itu dan duduk di belakang tidur sampai ke Bandung. Artinya di sini masalahnya adalah kenal dengan tidak kenal, sehingga kita jadi trust atau enggak. Ke Allah juga kayak gitu. Kalau kita enggak kenal kebesaran-kebesaran Allah, enggak tahu track record bahwa Allah itu udah sering banget ngebuktiin orang yang berani mengambil resiko dengan nama Allah, Allah pasti bantu. Allah kalau misalnya iman seseorang itu ajaib, pasti Allah ngasih banyak keajaiban. Kalau imannya biasa-biasa aja, Allah kasih hal-hal yang biasa. Kalau dia enggak tahu pembuktian-pembuktian kayak gini, gak ngelihat kebesaran-kebesaran Allah dalam banyak cerita-cerita orang lain, mungkin dia jadi agak-agak ragu untuk bisa mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Untuk itulah kita butuh tajdidul iman, memperbaharui iman. Kita dengar cerita-cerita orang gimana Allah ngasih rezeki kepada dia. Kita baca kisah-kisah di zaman dahulu. Kita lihat ayat-ayat kebesaran Allah, gimana Allah memberi rezeki kepada makhluk, gimana Allah memberikan takdir kepada makhluk. Makin banyak ayat-ayat kebesaran Allah yang kita perhatikan, semakin kita muncul keberanian untuk mengambil keputusan besar. Itu yang tadi saya baca di sholat Isya, ayat ketika Nabi Uzair mencari tahu tentang kebesaran Allah saat beliau mengunjungi sebuah negeri yang sudah hancur, sudah tidak mungkin lagi dibangun, hancur sehancur-hancurnya. Terus Nabi Uzair bertanya, bagaimana cara Allah menghidupkan negeri kayak gini? Dan waktu itu Nabi Uzair lagi jalan ke negeri itu ngelewatin pakai keledai, terus beliau bawa kayak semacam kue atau roti dengan susu. Keledai, roti, susu, jalan. Ketika ngelihat negeri yang sudah hancur-hancurnya, sudah binasa sekian puluh tahun, gak mungkin lagi dibangkitkan negeri itu, tiba-tiba Uzair bertanya, gimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat Uzair mengantuk, beliau tidur dan mengikat keledainya di sebuah tempat dan meletakkan susu dan kuenya di sebelah beliau, beliau tidur. Ternyata Allah menidurkan Uzair selama 100 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu sekitar 300 tahun sekian, kalau Uzair 100 tahun, 1 abad. Tadi ketika Uzair pergi meninggalkan negerinya untuk sampai ke negeri tersebut,
dia tuh meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan pembantunya. Nah kemudian Uzair pun berangkat dan tertidur di situ 100 tahun. Setelah 100 tahun Uzair bangkit dari tidurnya, Allah bangunkan. Pas dibangunkan datang malaikat. Malaikat bertanya kepada Uzair, "Kam labis? Berapa lama kamu tidur di sini?" Uzair menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Saya tidur di sini sehari atau setengah hari. Rasanya kayak setengah hari doang tidurnya, tapi enak gitu badannya, kayak tidur pulas seharian. Terus malaikat itu mengatakan, "Enggak. Kamu tidur di sini selama mi'ata am, 100 tahun." Apa buktinya? Coba kamu lihat keledai kamu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang, sudah tidak ada lagi daging, kulit, benar-benar udah jadi tulang. Seperti bangkai tulang hewan yang ada di tengah padang pasir, udah habis 100 tahun. Tapi coba kamu lihat makanan kamu masih seperti baru ditinggalkan tadi dan masih hangat. Jadi kayak roti gitu, baru ditaruh, itu kayak baru naruh beberapa menit yang lalu, masih hangat, rotinya masih lembut, belum kering sama sekali. Jadi Allah kasih dua kondisi yang berbeda dengan waktu yang sama. Yang satu 100 tahun sudah jadi tulang belulang, yang satu yang harusnya nggak usah tunggu 100 tahun, sehari juga basi kan. Kalau keledai ditinggal beberapa hari mungkin masih bertahan nih, lemah, mungkin lama-lama mati dan nggak langsung jadi tulang. Tapi kalau roti sehari juga udah basi. Hari ketiga udah keluar jamur, lama-lama keluar ulat dan habis gak ada sisa. Tapi yang harusnya sehari basi masih hangat. Yang harusnya beberapa minggu baru menjadi tulang, malah sudah menjadi tulang belulang. Akhirnya malaikat ini kemudian menyebut nama Allah, tiba-tiba tulang belulang keledai itu disatukan lagi, dirangkaikan lagi, kemudian dagingnya membalut tulang, lalu kulitnya membalut daging. Tiba-tiba keledai itu kayak apa ya? Kayak rewind gitu ya, kayak balik lagi gitu. Tiba-tiba dia jadi hidup. Dan ini nggak pakai aplikasi loh. Benar-benar nyata gitu. Bukan pakai aplikasi editan atau apa, tiba-tiba jadi hidup lagi. Dan keledai itu persis seperti ketika tadi Uzair tinggalkan saat sebelum beliau tidur. Disinilah Uzair mengatakan, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Sekarang saya mengerti Allah itu emang maha kuasa atas apapun juga, bisa apa aja, nggak ada yang nggak